Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu ya, saya mengumpulkan Bapak Ibu semua di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dalam melaksanakan administrasinya ya, atau mempersiapkan tentang penilaian dan lain sebagainya yang dibahas. Untuk sekarang menyampaikan ke Bapak Ibu semua, kita menilai diri sendiri dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi di sini saya ingin Bapak Ibu merefleksi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Sebelumnya, supaya ini nanti diskusi kita ini nanti lancar, tidak ada halangan apapun, dan supaya bermanfaat, kita awali dengan basmalah dulu ya. Mari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai langsung saja ke refleksi pembelajaran. Di pemikiran Bapak Ibu atau di benak Bapak Ibu, kata kalau hanya kita dengar refleksi, kira-kira refleksi itu di pemikirannya Bapak Ibu itu apa? Refleksi secara umum, pengertian refleksi secara umum. Secara kontaminasi, kontak. Evaluasi, koreksi, melihat kembali. Jadi melihat kembali ke pembelajaran kita kemarin gitu ya, atau mengevaluasi atau menilai pembelajaran kita kemarin seperti itu. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat refleksi itu memang banyak versi. Begitu kita bicara di masyarakat, refleksi itu loh yang pijet. Ya betul ya. Begitu juga di pembelajaran. Di pembelajaran ini, pembelajaran yang kita lakukan itu, kemudian kita koreksi lagi, kita evaluasi pembelajaran kita kemarin seperti apa sih, gitu kan ya. Nah itu akhirnya akan membuat kita menyempurnakan lagi supaya lebih fleksibel, lebih ideal, dan kemudian sesuai dengan harapan kita. Sekarang Bapak Ibu jujur saja ya, pernah enggak Bapak Ibu itu menanyakan kepada murid-murid, bagaimana perasaan kalian di pembelajaran hari ini? Pernah enggak? Jujur. Enggak pernah. Terus pernah enggak menanyakan gini, kalian senang enggak dengan pembelajaran kali ini? Enggak pernah. Nah, itu yang kita diskusikan sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau refleksi dalam pembelajaran itu secara pengertiannya ya, itu seperti yang kita tampilkan di layar ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar kita di kelas itu kemudian kita nilai baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, di sini dengan harapan, kalau kita merefleksi itu dengan harapan nanti ada kritik, ada saran baik dari murid itu untuk peningkatan proses pembelajaran kita selanjutnya. Jadi seandainya ada murid kita yang misalkan, Bapak atau Ibu, ini pembelajaran kali ini saya tidak suka. Nah itu kita gali, ada apa dengan ketidaksukaannya, kenapa gitu. Nah itu kita gunakan sebagai perbaikan di pembelajaran berikutnya. Jadi refleksi itu dari murid bisa, dari guru dan juga dari guru. Kalau refleksi secara
kali ini seperti apa. Kadang anak dikasih kayak apa itu sticky note itu yang membantu tuliskan. Nanti anak di situ ada yang bilang senang, ada yang bilang saya tidak tahu Pak, saya tidak tahu Bu, kurang jelas, saya bingung, ada seperti itu. Nah itu yang dinamakan dengan refleksi tadi Bapak Ibu. Nah sekarang itu saya menginginkan Bapak Ibu itu menilai, merefleksi pembelajaran kita untuk peningkatan pembelajaran di berikutnya, atau untuk membuat perencanaan tindak lanjutnya nanti akan seperti apa pembelajarannya saya gitu ya. Nah kemudian tujuan dari refleksi ini tadi nih, tadi barusan sudah saya sampaikan juga, agar guru itu memahami apa saja kelemahan dan kekurangan kita dalam pembelajaran. Selama ini Bapak Ibu kalau habis mengajar, kira-kira pernah tidak memikirkan gini, saya tadi kok mengajarnya kurang ini ya, kurang itu ya, itu pernah enggak? Nah, itu berarti Bapak Ibu melakukan refleksi. Kalau ada kurang ini, kurang itu, maka akhirnya Bapak Ibu otomatis akan membuat perencanaan kan? Ya misalkan nih, kok saya tadi pembelajarannya anakku itu ada yang berkeliaran, padahal temannya mendengarkan. Nah, apa ya yang akan saya lakukan? Itu kan ya, supaya anak ini nanti bisa belajar sama-sama dengan seperti temannya, tidak mengganggu temannya. Mungkin Bapak Ibu dengan kondisi-kondisi seperti ini nantinya akan membuat Bapak Ibu itu lebih kreatif lagi, lebih inovatif supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan di murid. Kemudian juga ingin mengetahui respon murid dalam pembelajaran. Nah, responnya murid tadi ada yang senang, ada yang suka, itu merupakan respon. Kemudian untuk mengetahui apa saja keperluan dan kemampuan murid secara detail. Terkadang Bapak Ibu, kita sesekali nanyakan kepada murid-murid kita, untuk materi ini kira-kira apa yang ingin kalian lakukan nanti. Jadi murid itu dikasih kesempatan, oh saya mau belajar yang ini Bapak, saya mau belajar yang tentang, misalkan tentang membuat kue, saya mau belajar yang mulai dari memasaknya, atau saya mulai dari mempersiapkannya. Tapi nanti tujuannya di satu titik. Nah, itu berarti pembelajaran kita itu sesuai dengan keinginan murid. Kita mengarahkan di situ. Itu tujuan dari refleksi kita ya Bapak Ibu, kenapa kita melakukan refleksi itu. Kemudian prinsipnya dalam refleksi pembelajaran itu prinsipnya bahwa penilaian yang diberikan oleh murid, kan refleksi dari murid itu masuk penilaian ke kita kan ya, itu untuk masukan kepada guru untuk perbaikan pembelajaran. Jangan dianggap murid itu memberikan kritikan atau masukan seperti itu karena tidak suka ke kita, jangan. Tapi itu dijadikan sebagai pemicu, motivasi kita supaya pembelajaran kita lebih baik, supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan. Karena murid-murid sekarang itu apa ya? Murid sekarang itu pinter-pinter Bapak Ibu. Iya, apalagi sekarang kan memang pembelajaran itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya, itu bahwa murid itu diajarkan sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi sekarang dengan IT dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu juga harus belajar IT. Nanti media pembelajarannya supaya murid senang, misalkan, oh buat video yang seperti ini, buat sendiri bagus Bapak Ibu itu. Nah, manfaatnya tadi kalau refleksi itu refleksi di pembelajaran, manfaat bagi guru itu untuk peninjauan sebuah kelas. Kalau kita dulu sering membuat ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, penelitian tindakan kelas PTK. Nah itu kan dari permasalahan pembelajaran kan ya. Sekarang
yang pembelajaran itu dibuat refleksi. Akhirnya ini juga untuk pembelajaran, untuk pembuatan rencana tindak lanjutnya bisa. Kemudian yang bagi murid, menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi murid itu terkadang dengan pembelajarannya kita itu, kadang Bapak Ibu, itu ada yang merasa saya bosan diajari seperti ini terus Pak, cobalah ganti. Ada yang seperti itu kadang? Ada biasanya. Nah ada kan ya, ada Ada. yang seperti itu. Nah Terutama kemudian murid yang paling nakal. Yang aktif. yang aktif ya. Iya, yang aktif. Berarti kira-kira Bapak, kalau misalkan ada murid yang aktif, itu kebanyakan kan mengganggu temannya nih, Iya. ya. Supaya tidak mengganggu temannya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Gigiri. Coba Bapak Ibu ada yang punya pendapat lain? Kalau misalkan ada yang anak yang aktif itu kan anggaplah jalan ke sana, jalan ke sini gitu ya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau dia itu bosan dengan pelajaran yang sudah ngerti, ini ganggu orang lain, itu yang layak. Nah, Itu yang ngerti. supaya Ini kan kita ada konteksnya. betul, supaya tidak bosan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan kita terapkan di kelas itu supaya anak itu tidak bosan? Kasih pembelajaran yang dia suka. Dikasih pembelajaran yang dia suka. Contohnya? Gimana kalau dia suka gambar apa di bawah pohon apa di mana gitu. Oke, ada pemikiran yang lain. Jadi lebih cenderung untuk ke permainan. Permainan. Oke, siap. Bapak Ibu pernah mendengar dengan pembelajaran berdiferensiasi? Belum pernah. Belum pernah. Jadi akhirnya saya berdiskusinya merembet ke situ ya, kita refleksi dan akhirnya ke situ ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu, pembelajaran ini dengan melihat gaya belajar murid, kontennya itu berdasarkan gaya belajar murid. Nah itu kan ada apa itu visual, auditori dan kinestetik gitu kan ya. Nah kalau misalkan kita dalam satu kelas kemudian hanya dikasih buku yang membaca saja, ada anak-anak yang kalau membaca tidak bisa masuk-masuk. Ada yang seperti itu ya? Ada yang dia kalau mendengarkan yang masuk. Nah, kemudian ada juga yang dia harus melihat dan mendengar. Baru bisa merekam. Nah, itu berarti gimana Bapak Ibu? Berarti konten atau materi itu harus bervariasi berdasarkan gaya belajar tadi. Ya, berarti mungkin Bapak Ibu selain apa ini? Selain memberikan buku, bisa dengan menayangkan video. Seperti halnya yang kemarin yang Pak Jasuli, pembelajarannya tentang gotong royong dengan permainan gobak sodor ya. Nah kalau anak-anak di kelas Pak Jasuli kelas 2 ya, kelas 2 itu dengan apa konkret dibuat permainan di gobak sodor. Nah itu anak-anak akan fokus. Oh ini ternyata gotong royong seperti ini yang fokus. Kemudian mungkin kalau misalkan tidak memungkinkan di kelas ditayangkan video. Akhirnya anak yang kinestetik tadi, oh gobak sodor itu seperti itu. Jadi anak akan kerasan di pembelajaran. Jadi simpulannya bisa apa anak-anak bisa gitu ya. Iya, jadi anak itu akan senang terus Pak di pembelajaran. Itu. Dan nanti Bapak Ibu, ya itu Bapak Ibu kan ini kan akhirnya bisa apa ya, bisa menilai pembelajarannya kita sendiri kemarin seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kesiapan belajar murid kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi. Coba kalau misalkan menurut Bapak Ibu, kesiapan murid kita mempersiapkan murid itu apakah dengan harus apa ya? Murid dengan membaca ini dan lain sebagainya? Kira-kira? Tidak. Kalau kira-kira apa? Menurut Bapak yang mengatakan tidak misalkan, kesiapan belajar itu selain yang dengan siapkan tadi, kira-kira apa lagi yang Bapak Ibu lakukan? Kalau menurut saya itu berbaris sebelum masuk. Berbaris sebelum masuk.
Oke. Kalau berbaris sebelum masuk nyampe di kelas, anak-anak itu kira-kira terus merasa kondisinya merasa senang, rileks gitu enggak? Tidak juga ya. Jadi gini, untuk kesiapan belajar itu anak-anak dipersiapkan supaya anak itu betul-betul fokus ke pelajaran dan dia betul-betul enjoy. Contoh nih, coba sekarang kita duduk tenang dulu, kemudian kita main tepuk yuk misalkan. Terus atau kita berdiri ke samping kursi masing-masing, kita senam sebentar. Atau kita bernyanyi apa di situ, atau buat permainan apa. Nah, anak ini akhirnya akan melupakan semua beban, dia akan siap untuk menerima pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan kesiapan pembelajaran. Ya. Jadi kayak berdoa, kemudian dengan apa namanya itu, dengan salam, itu memang masuk di diferensiasi konten di awal, persepsi dulu. Kita membiasakan anak, itu pembiasaan kan ya. Nah, untuk mempersiapkan murid dalam pembelajaran, nah ini seperti itu. Anak itu biar merasa enjoy, tidak ada beban apapun. Terkadang siang-siang habis istirahat, Bapak Ibu menjumpai enggak anak-anak yang malas belajar, yang kan gitu kayaknya ogah-ogah gitu ya. Nah, itu anak-anak disiapkan dulu dengan bernyanyi dulu, enggak apa-apa. Itu mah justru bagus sekarang. Ice breaking. Iya, ice breaking, istilah kerennya ice breaking. Pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas selama ini yang dilakukan di kelas, Bapak Ibu sudah merasa puas tidak dengan pembelajaran? Sudah merasa ini pembelajaran saya sudah puas dengan pembelajaran saya? Tidak. Nah, tidak puasnya apa yang menjadi sebab ketidakpuasannya? Ya, karena kemampuan diri sendiri. Karena tidak puasnya. Kalau yang saya sendiri itu masih tidak puas, Bu. Karena memang kemampuan diri saya sendiri mungkin ya tidak memuaskan terhadap siswa gitu. Jadi persiapannya juga seperti kondisinya juga mungkin seperti itu. Jadi dari diri sendiri ya yang melakukan sekarang Bapak. Upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran itu biar bisa memuaskan? Saya akan terus belajar dan terus mengikuti perkembangan, mengikuti video-video di YouTube dan sebagainya. Itu mungkin Bu yang saya bisa lakukan. Berarti di sini sudah ada satu jawaban kan tadi ya, Pak Hasim sudah merefleksi diri sendiri kalau pembelajarannya masih belum memuaskan gitu ya, belum maksimal gitu ya. Kemudian upayanya yaitu mengikuti pelatihan tadi ya, mungkin di PMM mungkin ya, PMM ataupun di lainnya ya, di grup guru dan lain sebagainya ya, YouTube ya, YouTube. Nah, sekarang Pak Hasim tadi sudah berupaya mengikuti di beberapa kursus atau pelatihan ataupun webinar, kemudian juga melihat di YouTube untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, kira-kira nih, pastinya Pak Hasim punya angan-angan, punya rencana supaya pembelajarannya itu lebih menyenangkan gitu ya? Iya. Oke. Nah, pembelajaran yang lebih maksimal ini tadi akan dilaksanakan kapan? Secepatnya, Bu. Secepatnya. Iya. Mungkin ada bapak atau ibu yang punya rencana lain lagi, monggo. Ya, terima kasih Bu atas waktunya.
Kalau saya ini karena memegang wali kelas 6, tentunya perlu adanya evaluasi atau asesmen itu yang di awal nanti di tahun ajaran baru ini saya akan mengasesmen murid di awal dulu bagaimana karakteristik murid itu dengan melakukan asesmen diagnosis untuk salah satunya yaitu menanyakan karakteristik tiap-tiap murid kepada sejawat yang mengajar di kelas 5, wali kelasnya. Sejauh mana kesiapan murid nanti itu bisa menerima materi yang akan saya ajarkan nanti. Tujuannya yaitu agar pembelajaran yang akan saya berikan nanti itu bisa maksimal, bisa dimengerti oleh murid, bisa digunakan oleh murid ilmu yang saya berikan itu untuk nanti menjadi bekal dalam mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupannya nanti. Berarti kalau dilihat dari Pak Saini tadi, Pak Saini melakukan kolaborasi ya, dengan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat di sini. Jadi selalu dianjurkan untuk berkolaborasi dengan baik dengan teman, baik dengan atasan, baik dengan muridnya, baik dengan masyarakat, pokoknya semua warga sekolah. Nah, itu yang paling diutamakan adalah kolaborasi. Warga sekolah itu tidak hanya yang ada di sekolah. Jadi warga sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada masyarakat sekitar, ada orang tua murid, ada lembaga di sekitar kita, ada komite sekolah, kemudian juga ada aparatur pemerintah. Mencapai suatu tujuan itu dengan kolaborasi warga sekolah. Kedepannya ya Bapak Ibu ya, tadi sudah dari Pak Hasim tadi juga sudah mau penerapan pembelajaran berdiferensiasi di tahun ajaran baru. Dari Pak Jasuli juga tadi juga Pak Saini juga minta kolaborasi gitu kan ya. Tadi juga meningkatkan kompetensi kita dengan banyak melihat dari YouTube, dari ikutin kursus atau pelatihan di PNM atau webinar gitu kan ya. Nah, itu nanti kita terapkan di tahun pelajaran baru. Bapak Ibu saya tagih ya di pembelajaran di tahun pelajaran baru nanti saya tagih ya. Siap. Jadi semua ini. Ya. Giliran. Asal ada pelaton. Jadi refleksinya tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan kalau pembelajarannya selama ini intinya belum maksimal gitu. Gayanya masih gaya tradisional. Gaya tradisional berarti masih gaya teacher center ya. Nah, nanti begitu di pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu student center. Nah, di situ murid akhirnya murid banyak berinovasi kreatif, dibuat kreatif. Nanti Bapak Ibu tetap mengarahkan di situ. Baik, terima kasih Bu dari apa yang telah disampaikan tadi. Kesiapan memang setelah merefleksi dari tahun kemarin untuk dijadikan refleksi di tahun ajaran baru. Ini ada kendala Bu di kelas 3 dan kebetulan saya kelas 6 yang masih mengadopsi kurikulum K13. Bagaimana nanti perlu adanya penyesuaian untuk menggunakan kurikulum merdeka, karena apakah nanti modul yang kita gunakan untuk kurikulum merdeka itu apa nanti bisa dimodifikasi disesuaikan dengan sekolah, lingkungan atau sosial di masyarakat sekitar sekolah tersebut. Oke. Makasih untuk ini diingatkan ya sama Pak Saini. Jadi Bapak Ibu, kita di tahun pelajaran baru nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka.
Jadi Bapak Ibu yang kelas 3 dan kelas 6 yang kemarin belum pernah membuat modul ajar, nanti di tahun ajaran baru harus menyusun modul ajar ya. Kemudian dengan tadi yang rencana tidak lanjut yang Pak Hasim, Pak Jasuli dan Bapak Ibu lainnya, kita akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah nanti kita belajar bersama tentang cara menyusun modul ajar berdiferensiasi. Insya Allah nanti saya berbagi sama Bapak Ibu semuanya, atau nanti kita berkoordinasi juga mengkomunikasikan dengan Bapak Pengawas Bina. Siapa tahu beliau bersedia menjadi narasumber juga di sekolah kita, gitu ya. Jadi nanti kita di tahun ajaran baru kita mencoba untuk menyusun modul ajar berdiferensiasi sendiri. kita tidak akan pernah bisa kalau kita tidak mencoba ya. Siap mencoba. Oke, siap. Mencoba. Berarti siap berubah ya. Siap. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kita akhiri dengan bacaan Makasih, silahkan Bapak Ibu untuk beraktivitas kembali. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini nanti bermanfaat. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.